Selamat siang. Kumari dari Potret Dai TV. Oh ya. Iya. Kami mengucapkan selamat datang di pos pengamanan pulau terluar. Berbatasan langsung dengan Selat Malaka memberikan keuntungan besar bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan panjang pantai kurang lebih 95 km, kabupaten ini pun memiliki potensi yang cukup menonjol dalam wisata baharinya. Rasanya tidak berlebihan kalau kita menyebut Kabupaten Serdang Bedagai sebagai negeri 1001 pantai. Karena tanah bertuah negeri beradat ini memiliki potensi bahari yang sangat besar. Berbagai pantai dikelola dengan konsep yang menarik, mulai dari kebutuhan untuk remaja, keluarga, dan juga edukasi. Nah, saat ini tim Potret sudah berada di Pantai Wisata Mangrove Kampung Nipah. Sesuai dengan namanya, pantai ini dikelola dengan mengusung tema edukasi terkait dengan tanaman penahan abrasi ini. Nah, apa saja yang ditawarkan oleh pantai ini? Yuk kita lihat, ikuti perjalanan tim Potret. Pantai wisata mangrove ini terletak di Desa Muara Baimbai, Kecamatan Seinagalawan. Konsep edowisata ini diusung oleh pasangan suami istri Sutrisno dan Jumiati pada tahun 2005 dan dikelola bersama-sama dengan masyarakat setempat. Keberadaan pantai ini pun memberi warna baru bagi pariwisata bahari di Sumatera Utara. Apa kabar? Kumari. Iya. Iya, lagi banyak ini ya Bang ya, botol-botol. Ada. Nah, kita tahu bahwa pantai wisata mangrove ini kan berbeda dengan pantai-pantai yang lain gitu yang ada di Kabupaten Srge. Nah, sejak dibuka, bagaimana sih respon masyarakat yang datang ke sini gitu, Bang? Ya, memang kan dari awal kita membranding ya, menempatkan wisata mangrove ini sebagai wisata yang berbasis edukasi gitu. Jadi memang lebih banyak yang datang kemari itu awalnya adalah para pelajar, mahasiswa, itu kan, yang mereka ingin mengetahui tentang apa sih manfaat dan fungsi dari mangrove. Cuman dalam perjalanan memang banyak juga pengunjung-pengunjung umum yang berkunjung gitu. Jadi memang kita berharap semua pengunjung yang datang ke objek wisata mangrove ini itu mereka teredukasi ya, misalnya dengan berbagai macam materi-materi yang kita tampilkan ya, dengan bentuk banner misalnya, ataupun misalnya bacaan-bacaan tentang mangrove gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya kita menekankan bagaimana pengunjung juga dia merasa ikut terlibat dalam konteks pelestarian mangrove yang ada di sini gitu. Nah, kalau perhatian dari pemerintah kabupaten sendiri, nah itu seperti apa, Bang? Memang hari ini perhatian pemerintah mereka concernnya lebih pada infrastruktur ya, infrastruktur, dan mungkin di tahun 2016 ini sudah mulai ada infrastruktur ya, karena memang di awal berbagai macam infrastruktur yang ada di sini memang kita bangun sendiri ya, dibangun sendiri oleh kami. Tapi alhamdulillah mungkin di tahun 2016 ini pemerintah akan membuat berbagai macam fasilitas pendukung sarana wisata di sini seperti musola, kemudian sarana air bersih gitu ya. Di atas lahan seluas 5 hektar, pengunjung tidak hanya disuguhi keindahan pantai dengan pasir putihnya, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan manusia. Sebab pantai indah dengan angin sepoi-sepoinya ini hanya dapat dinikmati selama hutan mangrove tetap terjaga. Semoga pantai berkonsep edowisata mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai ini dapat menjadi motor penggerak terciptanya objek wisata serupa.
Dengan mengutamakan kelestarian lingkungan, maka keuntungan materi pun sudah pasti akan diperoleh. Pantai wisata mangrove hanyalah secuil keindahan yang menjadi pembuka perjalanan tim potret kali ini. Menjajal keindahan bahari Serdang Bedagai selanjutnya akan kita awali dari sini. Nah, sebelumnya kita sudah melihat satu potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serdang Bedagai. Sekarang kita akan melihat satu lagi potensi wisata kebaharian yang dimiliki oleh kabupaten ini, yaitu Pulau Berhala. Nah, dari sini kita akan menyeberang ke pulau, kita akan lihat apa saja yang ada di sana, serta peran strategis pulau ini untuk Indonesia dan kenapa pula harus dipertahankan. Yuk, ikuti terus perjalanan tim potret. Boleh. 3 jam setengah ya, kalau normal. Untuk menyeberang ke Pulau Berhala, kami menumpang kapal tongkang milik Dinas Perikanan dan Kelautan Serdang Bedagai. Kapal ini menampung 30 orang penumpang. Pada umumnya, penyeberangan ke Pulau Berhala ditempuh melalui dermaga Tanjung Beringin ini. Namun juga dapat dilakukan melalui Belawan dan Pantai Cermin. Jarak dari kota Medan ke Pulau Berhala kurang lebih 100 km. Dan dalam waktu perjalanan ke Pulau Berhala sangat bergantung pada kondisi cuaca dan gelombang laut Selat Malaka ini. Dalam keadaan buruk, perjalanan dapat memakan waktu sampai 8 jam. Akhirnya, setelah 3 jam menyeberang dari dermaga, tim potret sampai juga. Belum sampai sih, sebentar lagi sebenarnya. Tuh, di depan pulaunya sudah kelihatan pemirsa. Untungnya hari ini cuaca cerah, jadi gelombang laut tidak terlalu besar sehingga kapal dapat berjalan atau berlayar tanpa hambatan. Nah, keseruan apa yang bakal ada di sana? Yuk, ikuti terus perjalanan tim potret. Akhirnya tim potret tiba juga di pulau yang menjadi pembatas wilayah perairan Indonesia dan Malaysia. Susunan batu-batu aluvial besar, putihnya pasir kuarsa yang membingkai birunya air laut, langsung menepis rasa lelah kami setelah terombang-ambing di tengah samudra. Begitu tiba di dermaga, kami langsung disambut oleh Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan menjaga pulau ini dari berbagai ancaman. Mereka terdiri dari Satuan Marinir Angkatan Laut sebanyak 24 personil dan Angkatan Darat sebanyak 10 personil. Selamat siang. Kumari dari Potret Dai TV. Oh ya. Iya. Kami mengucapkan selamat datang di pos pengamanan pulau terluar Satgas Marinir Pulau Berhala. Terima kasih. Kami juga terima kasih, mengucapkan terima kasih karena sudah disambut dengan sangat baik di Pulau Berhala. Nah, kalau secara strategis posisi Pulau Berhala ini seperti apa ya? Kalau posisi Pulau Berhala sendiri adalah termasuk pulau strategis, pulau terdepan yang posisinya masuk wilayah Serdang Bedagai, berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Di antara Malaysia sama Pulau Berhala sendiri adalah Selat Malaka. Di situ adalah posisi pulau terluar yang dilalui oleh jalur transportasi yang sangat-sangat strategis dan menimbulkan suatu bisa menjadi ancaman dan bisa menjadi termasuk tempat yang memiliki nilai ekonomis bagi wilayah Indonesia. Kenapa sih mesti kita harus konsen sekali untuk menjaga pulau ini? Maksud kami diperintahkan untuk menjaga pulau ini adalah
menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Karena apabila pulau ini diambil atau diklaim oleh negara lain, wilayah kita akan semakin menjadi sempit. Jadi batas wilayah perairan adalah ditentukan kalau pulau ini menjadi wilayah kita, akhirnya batas wilayahnya kita menjadi luas. Apabila diklaim oleh negara tetangga, wilayah kita akan menjadi sempit. Menimbulkan perbatasan yang mengakibatkan kapal-kapal nelayan sendiri akhirnya menjadi terbatas untuk mencari sumber penghidupan atau sumber untuk pemasukan negara. Perairan di sekitar pulau ini dari mercusuar. Importer boleh ikut? Boleh, silakan. Para prajurit ini sudah bersiap-siap untuk melakukan patroli rutin ke atas menara mercusuar. Boleh, silakan. Tanpa membuang waktu, kami pun langsung bergerak. Tim potret akan meliput kegiatan kita, bagaimana kegiatan kita. Sekarang akan meliput, tolong didampingi aja ke mercusuar, laksanakan patroli. Dalam perjalanan, saya sempat melihat petak-petak solar panel yang digunakan untuk menyimpan tenaga surya yang menjadi sumber listrik di pulau ini. Menurut para prajurit, 50% dari kebutuhan listrik Pulau Berhala dipasok dari solar panel tenaga surya ini. Sisanya dipenuhi oleh mesin genset. Berapa anak tangga ini, Pak? Sekitar 900 lebih. Anak tangga yang harus kami lalui berjumlah kurang lebih 800 dengan kemiringan 70 derajat. Jumlah ini cukup membuat saya hampir kehabisan nafas. Tapi tidak bagi prajurit-prajurit ini, pemirsa. Padahal anak tangga yang sudah berlumut ini cukup licin dan basah. Setiap hari, Pak. Setiap hari? Sepanjang pendakian kami melewati dua jenis hutan, yaitu hutan tropika basah dan hutan lahan kering yang ada di pulau seluas 44,75 hektar ini. Hutan ini didominasi pohon-pohon besar seperti renggat, jelutung, dan meranti yang diperkirakan hidup selama ratusan tahun. Keberadaan pohon-pohon inilah yang menyediakan sumber air tawar di Pulau Berhala. Akar-akar pohon menghasilkan air sepanjang musim sehingga disebut air akar abadi. Akhirnya seluruh anak tangga telah kami lalui. Sekarang tinggal 85 anak tangga lagi menuju puncak menara mercusuar. Berada di atas ketinggian 260 meter di atas permukaan laut, inilah pemandangan menakjubkan yang telah membayar semua rasa letih kami. Sekarang ini posisi kita berapa ketinggian dari permukaan laut ini? Kalau posisi kita kurang lebih dari permukaan laut, kita 100 meter. 100 meter? Iya. Nah, kalau untuk perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga sampai berapa jauh jaraknya, Dan? Sekitar 20 mil kalau dari Indonesia, Pulau Berhala ini sampai ke Malaysia sekitar 20 mil. 20 mil. Kalau untuk zona bebasnya? Kalau untuk zona bebasnya kita 10 mil. 10 mil ya? Iya. Dari tempat kita berdiri saat ini? Dari tempat kita berdiri saat ini. Oke, baik. Nah, pemirsa, pemandangan dari puncak ini luar biasa indah. Mungkin kecintaan kita, pengorbanan kita untuk Indonesia tidak sebesar para anggota TNI ini yang berani mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk mempertahankan wilayah Indonesia walaupun sejengkal saja. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai masyarakat sipil, setidaknya kita bisa menunjukkan kecintaan kita. Misalnya, jika kita berkunjung setidaknya seperti ke Pulau Berhala ini, jagalah kebersihannya, jangan buang sampah Anda sembarangan. Dari hal-hal kecil seperti ini, itu adalah wujud kecintaan kita untuk Indonesia. NKRI, harga mati. Hari kedua di Pulau Berhala, kami masih ditemani dengan berbagai aktivitas tentara. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mereka melakukan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh selama melaksanakan tugas. Tentara Nasional Indonesia
siap membela nusa, membangun dan kesatuan. Akan kita putar 17. Ha! Jika patroli ke puncak mercusuar dilakukan untuk mengintai ancaman negara tetangga dari jauh, maka patroli air yang akan dilakukan para prajurit hari ini untuk mengawasi kapal-kapal nelayan agar tidak melewati batas wilayah negara masing-masing, baik nelayan Indonesia maupun nelayan Malaysia. Dalam patroli kali ini, saya pun tidak mau ketinggalan pemirsa. Kegiatan patroli air biasa dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu. Aktivitasnya mengitari Pulau Berhala. Nah, dalam kesempatan ini mereka mengarahkan perahu menuju ke Pulau Sokong Seimbang yang sudah menarik perhatian saya sejak berlabuh kemarin. Pulau ini tidak berpenghuni sebab tidak ada dataran landai dan juga sumber air tawar. Di dindingnya. Nah, biasanya ancaman seperti apa sih yang harus kita waspadai ketika melakukan patroli ini? Ancaman dari negeri tetangga biasanya. Biasanya nelayan-nelayan itu, nelayan tetangga sering masuk sini. Iya. Biasanya kalau ada nelayan-nelayan dari negara tetangga masuk, tindakan seperti apa sih yang dilakukan? Kita melaporkan ke satuan atas terlebih dahulu untuk nanti ke Lantamal 1 Belawan. Dari Lantamal 1 Belawan baru mereka meluncurkan KRI biasanya. Oke, nah biasanya selama bertugas di Pulau Berhala ataupun di pulau-pulau lainnya, berapa bulan sekali sih bisa kembali ke darat gitu atau untuk menemui keluarga? Untuk kalau Satgas ini tidak bisa kita untuk menemui keluarga. Oke. Ya, jadi kalau untuk ke darat, untuk membeli bahan pokok aja. Perwakilan kita sana untuk biasanya seminggu sekali. Pengabdian prajurit-prajurit ini untuk bangsa dan negara sungguh luar biasa. Tugas yang mereka emban bukanlah semata karena kewajiban akan profesi, melainkan kecintaan pada tanah air yang telah mendarah daging. Kisah mereka seakan menyentil sedikit rasa kebangsaan yang saya miliki. NKRI, harga mati! Sekarang penyu juga di sini ya? Iya, ada. Di mana itu? Pos 2 nanti. Nanti kita ke sana. Usai mengikuti kegiatan patroli, dan Ru Agus mengajak saya untuk melihat penangkaran penyu yang ada di pulau ini. Tempat penangkarannya terdapat di pos pengamanan kedua yang berjarak sekitar 200 meter dari pos pertama. Penyu atau kura-kura laut sudah ada sejak zaman Jura atau sezaman dengan dinosaurus. Pemangsa ubur-ubur ini terdapat di seluruh samudra di dunia. 6 dari 7 spesies penyu dunia ditemukan di Indonesia. Wilayah pantai Indonesia adalah tempat favorit sang penjaga laut ini untuk bertelur, sehingga tercatat sebagai yang terbesar di wilayah Pasifik. Telur penyu, usianya baru sebulan. Nah, itu proses penangkarannya seperti apa, Mas? Ya, dari dia bertelur kita ambil, nah, kita tangkarkan ke bak pasir sendiri. Karena kalau ditaruh di alam ini diambil dia sama biawak, dimakan. Oh, dimakan sama pemangsanya ya. Nah, ini kan sebenarnya tugas untuk penangkaran penyu ini kan bukan menjadi tugas utama nih ya buat Mas dan Jojo dan teman-teman lainnya. Kenapa sih mau repot-repot gitu? Ya karena kan Penangkaran penyu ini. penyu kita lihat udah mulai punah dia. Jadi ya secara hati nurani aja lah. Buat cucu-cucu kita bisa ngelihatnya. Ini lagi oke. Udah? Sekarang saatnya aksi melepas anak-anak penyu ke habitat aslinya. Bersama dengan para prajurit dan para pengunjung, saya melepaskan spesies yang masuk dalam daftar merah terancam punah ini. Perjuangan anak-anak penyu ini untuk bertahan hidup di lautan sungguhlah berat.
Dari jumlah penyu yang kami lepaskan, diperkirakan hanya 30%-nya saja yang akan mampu bertahan dari berbagai ancaman. Mulai dari hewan predator sampai manusia yang tak bertanggung jawab. Pulau Berhala memiliki kontur pantai yang landai. Air lautnya berwarna biru, kejernihannya yang membuat kita seolah melihat akuarium. Di bawah sana, terumbu karang dan ikan-ikan cantik sudah memanggil-manggil saya sedari tadi. Sekarang, yuk kita menemui mereka, pemirsa. Jadi sangat disayangkan kalau sudah sampai ke Pulau Berhala, tidak nyelam. Sebentar lagi saya akan bersiap-siap untuk menjajal keindahan bawah laut Pulau Berhala yang katanya luar biasa. Yuk! Bagi penyelam amatir seperti saya, cara terbaik untuk menikmati keindahan surga bawah laut Pulau Berhala dapat dilakukan dengan bersnorkeling. Dari jarak beberapa meter dari bibir pantai saja, kita sudah dapat melihat berbagai jenis terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan dan biota laut lainnya. Bayangkan, jika tidak ada terumbu karang, maka surgawi bawah laut seperti ini tidak akan pernah kita temui lagi. Yuk jaga keindahan laut Indonesia untuk kehidupan kita di masa depan. Sebagai negara kepulauan, tanah air kita Indonesia menyimpan surga bawah laut terindah dan terkaya di dunia. Itu artinya, kita sebagai manusia yang menyerap penghidupan darinya, diberi tanggung jawab untuk menjaga anugerah tersebut. Dari Serdang Bedagai dan manusia-manusianya, saya belajar akan tanggung jawab tersebut. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kehidupan kita sendiri, kini dan nanti. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.